Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai linearitas guna untuk memenuhi tugas ekonometrika. Selamat menyaksikan. Saya Melina Sari dengan NIM 1910602022 akan menyampaikan materi yang pertama. Pengertian linearitas. Linearitas adalah sifat hubungan yang linier antara variabel, artinya setiap perubahan yang terjadi pada satu variabel akan diikuti perubahan dengan besaran yang sejajar pada variabel lainnya. Uji linearitas. Uji linearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara signifikan. Pengujian ini melihat bagaimana variabel X mempengaruhi variabel Y, baik itu pengaruh berbanding lurus maupun berbanding terbalik. Uji ini biasanya digunakan untuk sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linier. Jenis-jenis uji linearitas. Secara umum, linearitas terbagi menjadi dua jenis, berupa prosedur analisis melalui grafik dan melalui uji statistika, yang dapat dijelaskan sebagai satu scatter plot. Scatter berfungsi untuk menjelaskan bentuk hubungan dari suatu variabel dalam bentuk titik-titik dan menggambarkan sebaran data dari suatu variabel. Yang kedua, analisis grafik residual. Analisis grafik residual ini digunakan untuk melihat dan menghubungkan antara nilai prediksi terstandar dengan nilai residu terstandar melalui grafik. Yang ketiga, metode estimasi kurva. Hubungan antar dua variabel terdiri dari berbagai pola atau hubungan atau model hubungan. Ada yang linear orde 1, kuadrat orde 2, maupun kuartik orde ke n. Untuk melihat hubungan antara variabel yang diuji mengikuti model yang dekat dengan hasil dari data yang dipakai atau yang akan diujikan. Kecenderungan dari model data tersebut akan menunjukkan bentuk hubungan dari model yang dipakai. Saya Nima Saputra dengan NIM 1910602019. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu 4. Perbandingan eta dan R kuadrat. Eta merupakan koefisien asosiasi nonlinear, hubungan linear. Eta sama dengan koefisien relasi. Jika hubungan nonlinear lebih besar, maka perbedaan antara eta dan R adalah tingkatan ukuran hubungan nonlinear dan dapat dilihat dalam SPSS, analisis complements option click and eta. 5. Uji linearitas dari ANOVA. Perhitungan nilai F untuk setiap pasangan variabel berupa komponen linear dan non-linear. Jika signifikan senilai F komponen non-linear adalah di bawah titik kritis dengan titik kritis 0,5. Misalnya P lebih kecil 0,05, sehingga hubungan yang teridentifikasi adalah non-linear. Tidak hanya hubungan linear, ANOVA juga digunakan untuk menguji hubungan polinomial, kuadrat, dan lainnya. Next. Dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas. Suatu uji atau analisis yang dilakukan dalam penelitian baru berpedoman pada dasar pengambilan keputusan yang jelas. Dasar pengambilan keputusan dalam uji linearit dapat dilakukan dengan dua, yaitu 1. Membandingkan nilai signifikan dengan 0,05. Jika nilai definition form linearity SIG lebih besar daripada 0,05, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Jika nilai definition form linear SIG lebih kecil 0,05, maka tidak ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. 2. Membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Jika nilai F hitung lebih kecil F tabel, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.
Jika nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadhani, NIM 1910602020. Saya akan menjelaskan tentang materi yang ketiga. Materi yang ketiga ini mengenai tentang contoh uji linearitas. Di sini ada contohnya yang akan saya jelaskan. Data yang digunakan adalah data variabel motivasi belajar X dan variabel presentasi Y dengan banyaknya sampel atau N sama dengan 12. Dari data variabel yang ada, kita hendak lakukan uji linearitas untuk mengetahui apakah ada hubungan yang linear secara signifikan antara motivasi belajar dengan presentasi belajar. Adapun data rinciannya pada tabel di samping. 1. Buka aplikasi SPSS, klik variabel view. Selanjutnya, pada bagian nama, tulis saja motivasi, kemudian presentasi pada desimal. Ubah semua menjadi angka 0. Pada bagian label tulisan, motivasi belajar, kemudian presentasi belajar. Yang kedua ini, setelah itu klik dan view, lalu masukkan data motivasi belajar dan presentasi belajar yang sudah dipersiapkan tadi. Langkah yang ketiga berikutnya, dari menu utama SPSS pilih Analyze, lalu klik Conformance dan pilih Mens. Yang keempat, muncul kotak dengan nama Mens, kemudian masukkan variabel motivasi belajar ke kotak Independent List dan variabel presentasi belajar ke kotak Dependent List. Langkah yang kelima, selanjutnya klik Opt-in. Pada bagian Statistics for Fish Layer, lalu pilih Test of Linearity, kemudian Continue. Langkah yang keenam, langkah terakhir adalah klik OK. Untuk mengakhiri perintah, maka akan muncul output SPSS. Dalam hal ini cukup perhatikan pada tabel output ANOVA tabel. Berdasarkan nilai signifikasi dari output di atas diperoleh nilai definition from linearity sig 0,721 lebih besar dari 0,5. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel motivasi belajar X dan presentasi belajar Y. Selanjutnya, berdasarkan nilai F dari output di atas diperoleh nilai F hitungan adalah 0,457 lebih kecil F tabel 4,35. Karena nilai hitungan F lebih kecil dari nilai F, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel motivasi belajar X dan variabel presentasi belajar Y. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 8. Apabila ada salah-salah kami mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya mewakili teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.